Wa in ta'addaya liwahidin bila hamzin falisnaini bihi tawassola. Wa in ta'addaya jika muta'addi apa ro'a dan alima liwahidin pada satu maf'ul bila hamzin dengan tanpa hamzah fatawassola maka sungguh temukanlah siapa kamu bihi dengan sebab hamzah lisnaini pada dua maf'ul. Lah ini masih lanjut dari yang di atasnya ya. Kalau seandainya alima dan ro'a ini punya dua maf'ul karena mereka termasuk af'alul qulub, karena mereka memiliki makna meyakini, maka ketika ditambahkan hamzah atau dalam kurung ya, dalam kurung mereka diikutkan wazan af'ala, maka mereka ditambahkan satu maf'ul, sehingga yang asalnya punya dua maf'ul setelah ditambahkan hamzah mereka punya tiga maf'ul. Nah sekarang kalau seandainya alima dan ro'anya ini hanya memiliki satu maf'ul, karena alima memiliki makna arofa mengetahui dan ro'a memiliki makna absoro melihat, yang mereka notabene ini hanya punya satu maf'ul, ketika mereka diikutkan wazan af'ala sehingga diucapkan a'lama dan aro, maka mereka hanya ditambahkan satu maf'ul sehingga mereka hanya punya dua maf'ul gitu. Seperti contoh semisal alima Zaidun Amron. Alima mengenal atau mengetahui siapa Zaidun Zaid, Amron terhadap Amr. Ya, alima yang bermakna mengetahui, yang bermakna arofa hanya punya satu maf'ul. Ketika diikutkan wazan af'ala sehingga menjadi alama, maka dia hanya punya dua maf'ul. Maf'ulnya hanya ditambahkan satu sehingga jadinya adalah a'lamtu Zaidan Amron. A'lamtu mengenalkan siapa aku Zaidan terhadap Zaid. Nah ini maf'ul pertama. Zaidan ini asalnya adalah menjadi fa'il. Amron terhadap Amr. Nah ini maf'ul kedua, yang dimana ini asalnya adalah menjadi maf'ul pertama gitu. Tinggal digeser seperti teori yang sebelumnya itu. Begitu juga ro'a, kalau seandainya bermakna melihat, ya karena dia hanya punya satu maf'ul, ketika diikutkan wazan af'ala, ya dia hanya ditambahkan satu maf'ul sehingga dia hanya punya dua maf'ul. Contoh, ro'a Zaidun Amron. Ro'a melihat siapa Zaidun Zaid, Amron terhadap Amr. Kalau diikutkan wazan aro, wazan af'ala ya, jadinya aro itu memperlihatkan siapa aku Zaidan terhadap Zaid, Amron akan Amr gitu. Hanya ditambahkan satu maf'ul. Ya, teorinya ketika diikutkan wazan af'ala, maka ini hanya membantu menambah satu maf'ul. Yang asalnya hanya punya satu maf'ul, setelah diikutkan wazan af'ala ya punya dua maf'ul. Tapi yang asalnya punya dua maf'ul, setelah diikutkan wazan af'ala ya maka punya tiga maf'ul. Kalau yang asalnya tidak punya maf'ul, ketika diikutkan wazan af'ala ya punya satu maf'ul, begitu. Kemudian wasani min huma kasanisnai kasa fahuwa bihi fi kulli hukmin du'tisa. Wasani bermula maf'ul yang kedua, min huma dari aro dan a'lama, itu kasanisnai kasa, seperti maf'ul yang kedua dari dua maf'ulnya lafaz kasa. Kasa itu maknanya memakaikan. Fahuwa maka bermula asani minhuma bihi dengan sanisnai kasa fi kulli hukmin dalam tiap-tiap hukum itu du'tisa yang memiliki sifat ikut. Nah, kalau seandainya
maf'ul yang kedua dari lafaz aro dan a'lama, ya. Aro dan a'lama yang hanya punya 2 maf'ul, tapi karena dia berasal dari ro'a dan alima yang punya 1 maf'ul. Ini maf'ul kedua dari lafaz aro dan a'lama hukumnya sama seperti maf'ul yang kedua dari maf'ulnya lafaz kasa. Maf'ulnya lafaz kasa itu maksudnya apa? Yakni maf'ul dari fi'il yang memang bukan termasuk teman dari zona, bukan termasuk dari kawan-kawannya zona. Artinya kalau 2 maf'ul yang dimiliki oleh zona dan kawan-kawannya, 2 maf'ulnya ini asalnya adalah mubtada dan khobar. Nah, selain zona dan teman-temannya, kalau ada fi'il yang punya 2 maf'ul, maka 2 maf'ul ini bukan berasal dari mubtada dan khobar. Itu maksud dari fi'il yang seperti kasa. Contoh, kasa itu Zaidan Sauban. Kasa itu memakaikan siapa aku, Zaidan terhadap Zaid, Sauban akan baju. Nah, Zaidan yang merupakan maf'ul pertama dan Sauban yang merupakan maf'ul kedua dari lafaz kasa, ini bukan berasal dari susunan mubtada dan khobar. Bukan kok asalnya Zaidun Saubun, Zaidun bermula Zaid, Saubun adalah baju, bukan begitu. Kalau nanti 2 maf'ul yang dimiliki zona dan teman-temannya, contoh, zonantu menduga siapa aku, Zaidan terhadap Zaid, iman akan seseorang yang berdiri. Zaidan yang merupakan maf'ul pertama dan iman yang merupakan maf'ul kedua, ini aslinya adalah mubtada khobar. Sebelum ada zonantu, dia susunannya adalah Zaidun bermula Zaid, imun adalah orang yang berdiri. Kemudian setelah kemasukan zonantu atau teman-temannya zonantu, maka jadinya adalah zonantu Zaidan iman. Mubtada jadi maf'ul pertama, khobar jadi maf'ul kedua. Nah, untuk 2 maf'ulnya kasa, sekali lagi dia bukan berasal dari mubtada dan khobar. Nah, untuk maf'ul yang kedua dari lafaz aro dan a'lama yang merupakan hasil dari ro'a dan a dan alima yang hanya punya 1 maf'ul, ini hukumnya sama. Contoh begini. Seperti diucapkan asalnya ya, dari awal, ro'a Zaidun Amron, ro'a melihat siapa Zaidun Zaid, Amron terhadap Amr. Kemudian diikutkan wazan af'ala, jadinya aro itu Zaidan Amron. Aro itu memperlihatkan siapa aku, Zaidan terhadap Zaid, Amron akan Amr. Nah, Amron ini maf'ul kedua dari aro, yang dimana aro ini merupakan hasil atau dia merupakan buatan dari lafaz ro'a yang hanya punya 1 maf'ul. Nah, hukum dari Amron ini yang merupakan maf'ul kedua dari lafaz aro, ini sama seperti maf'ul dari lafaz kasa. Kasa itu Zaidan Sauban. Kasa itu memakaikan siapa aku, Zaidan terhadap Zaid, Sauban akan baju. Sama dengan lafaz Sauban. Sama dalam hal apa saja? Di antaranya adalah dia boleh untuk dibuang tanpa ada petunjuk. Sehingga kita boleh mengucapkan kasa itu Zaidan dengan pembuangan lafaz Sauban. Begitupun maf'ul kedua dari lafaz aro. Aro itu Zaidan Amron. Aro itu memperlihatkan siapa aku, Zaidan terhadap Zaid. Amronnya kita buang gak masalah, meskipun tanpa ada petunjuk gitu. Kalau maf'ul dari zona dan teman-temannya kan dia boleh dibuang kalau ada petunjuk. Tapi kalau maf'ul dari selain zona dan teman-temannya, itu boleh dibuang tanpa ada petunjuk. Itu perbedaannya.
Kemudian wa ka'aros sabiki naba akhbaro haddatsa amba'a kaza ka khobbaro. Wa ka'aro, dan itu seperti lafaz aro, as-sabiki yang dahulu, nabba'a bermula lafaz nabba'a, akhbaro dan lafaz akhbaro, haddatsa dan lafaz haddatsa, amba'a dan lafaz amba'a. Itu kadzaka sebagaimana yang disebutkan, khobbaro bermula lafaz khobbaro. Maksudnya ini aro yang dahulu itu maksudnya adalah aro yang punya 3 maf'ul. Aro yang merupakan hasil dari ro'a yang punya 2 maf'ul. Karena ro'a ini termasuk af'al qulub yang memiliki makna meyakini. Nah, seperti halnya aro dan seperti halnya a'lama yang punya 3 maf'ul, ada beberapa lafaz lain. Yang pertama adalah nabba'a, kedua akhbaro, ketiga haddatsa, keempat amba'a, yang terakhir khobbaro. Ini adalah fiil-fiil yang punya 3 maf'ul sekaligus. Cuman ada 7 fiil yang punya 3 maf'ul, ya ini. Pertama a'lama, kedua aro, ketiga nabba'a, keempat akhbaro, kelima haddatsa, keenam amba'a, yang terakhir khobbaro. Dan ini maknanya sama semua. Nabba'a, akhbaro, haddatsa itu maknanya sama, yakni memberi kabar atau memberi info gitu. Seperti contoh nabba'a, semisal nabba'tu Zaidan amron qa'iman. Nabba'tu memberi kabar siapa aku, Zaidan terhadap Zaid, amron terhadap Amr, qa'iman akan seseorang yang berdiri. Ya, itu punya 3 maf'ul. Zaidan sebagai maf'ul pertama, amron sebagai maf'ul kedua, dan qa'iman sebagai maf'ul yang ketiga. Nabba'tu Zaidan amron qa'iman. Dan karena memang nabba'a itu sama dengan aro ya, sehingga maf'ul kedua dan maf'ul ketiga dari nabba'a, dari akhbaro, dari haddatsa, amba'a atau khobbaro, ini asalnya adalah susunan mubtada dan khobar. Dan maf'ul kedua dan maf'ul ketiganya ini nanti berlaku ada istilah ta'liq, kemudian ada istilah ilgho, kemudian dilarang dibuang tanpa ada petunjuk, dan lain-lain hukumnya. Sama seperti dua maf'ul kedua dan maf'ul ketiga dari lafaz aro ya. Maf'ul kedua dan maf'ul ketiga dari 5 fi'il ini, yakni nabba'a, akhbaro, hadatsa, amba'a, khobbaro, ini sama seperti maf'ul kedua dan maf'ul ketiga dari lafaz aro dan a'lama dalam segi hukum-hukumnya gitu. Wallahu a'lam bishawab.